Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan menambah pada diri kita ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan thalabul ilmi, mempelajari akidah as-sahihah melalui kitab-kitab para ulama ussalaf. Pada kesempatan di malam hari ini, sebagaimana biasanya di Senin malam, pembahasan kita adalah pembacaan kitab Ar-Raddu 'alal Mubtadi'ah, yaitu kitab yang berbicara tentang membantah ahlul bid'ah. Kalau kita melihat kepada kitab ini, maka kita akan dapati bahwa di dalam Islam itu ada jihad yang berupa jihadul lisan, jihad dengan lisan, begitu juga jihad dengan tulisan. Nah, membantah ahlul bid'ah ini termasuk bagian dari jihad lisan dan juga jihad tulisan. Ya. Baik apakah kebid'ahannya, itu kebid'ahan yang mukaffirah, itu kebid'ahan yang parah sampai menjadikan pelakunya itu kafir, mereka juga dibantah, ya, kebid'ahannya, argumen-argumennya, kesesatan-kesesatannya itu dengan argumen dari Alkitab dan Sunnah. Nah, kita sebagai orang yang datang belakangan, kita hidup di zaman di mana kebid'ahan itu semakin canggih. Jadi nggak hanya teknologi yang semakin canggih, kemudahan semakin mengalami kemajuan pada berbagai macam industri, namun juga kebid'ahan pun juga makin canggih. Ya, sebagaimana yang juga pernah Ustaz sampaikan kepada antum, nggak banyak orang yang tahu bahwa seperti misalnya yang populer di kalangan masyarakat sekarang, khususnya masyarakat perkotaan, apa yang dikenal dengan qanunul jadz. Qanun itu hukum, al-jadzab. Al-jadzab itu tarik menarik. Ya, hukum tarik menarik yang diadopsi dari orang-orang barat, yang orang barat sendiri pun juga sebenarnya mengadopsinya dari filsafatnya orang-orang timur, ya, dari filsafat orang-orang China, orang-orang Tionghoa, orang-orang Konghucu. Kemudian mereka kemas demikian rupa, dibuat seolah-olah itu menjadi sebuah yang kelihatannya ilmiah, kemudian diadopsi oleh orang-orang yang nggak paham tentang agama Allah ke dalam al-Islam. Kemudian dia carikan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Padahal itu bid'ah, bahkan kufuran. Qanunul jadzab itu yang dikenal dengan hukum tarik menarik, atau yang dikenal juga dengan law of attraction. Ya, law itu hukum, attraction itu tarik menarik. Ya. Jadi mereka beranggapan bahwa segala sesuatu itu memiliki energi
Ya, mana energi itu saling tarik menarik. Dimana kalau seorang itu menginginkan kekayaan, maka dia harus tanamkan dalam pikiran bawah sadarnya bahwa dia akan kaya. Nah, kalau tertanam dalam dirinya bahwa dia akan kaya, maka dia akan terdorong berdasarkan teori mereka, hukum tarik menarik itu, untuk mewujudkan apa yang ada dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, ini juga dipakai oleh ya olahraga atau olah jiwa yang banyak dilakukan juga oleh ya kaum ibu. Ya, biasanya kaum ibu ini memang yoga. Ya, latihan-latihan yoga. Ramai di komplek-komplek. Ramai di biasanya pemukiman-pemukiman, perumahan-perumahan. Dibukalah perkumpulan yoga. Semuanya datang kepada kita itu melalui barat. Walaupun pada aslinya yoga itu sendiri itu filsafat timur. Dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu dan yang semisalnya. Itu juga dibangun di atas teori bahwa alam semesta ini memiliki energi. Nah, dengar ya, bahwa segala sesuatu itu punya energi. Ini dibuat sedemikian rupa seolah-olah ilmiah. Apa itu ilmiah? Itu memiliki hubungan sebab akibat. Ya. Padahal lebih banyak berperan di situ sugesti, takhayul, khurafat. Ya. Bahkan tidak dipungkiri juga, ya, dikemas dengan kebodohan dan tipuan. Dikemas dengan kebodohan dan juga tipuan. Ya. Nah, jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kebid'ahan bahkan kekufuran itu sampai kepada kita dalam bentuk yang makhfi. Dalam bentuk yang tersembunyi. Lihat berapa banyak, Pak. Ya. Orang-orang yang ikut pelatihan-pelatihan tersebut. Sehingga agar bisa diterima oleh orang yang mengaku muslim, dibuatlah law of attraction ini versi Islamnya. Dia bikin namanya Quranic law of attraction. Dia bikin Quranic law of attraction. Ya. Dan udah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa keyakinan seperti ini bermuara kepada menafikan takdir. Bahkan bermuara kepada ya menafikan peran Allah Subhanahu wa taala ya pada makhluknya. Ya, mengusir atau membuang peran berdoa. Ya. Nah, orang-orang bodoh itu menyangka bahwa Islam itu ya juga sejalan dengan teori law of attraction itu. Mereka berdalil dengan ayat, nggak main-main loh. Nggak main-main. Mereka berdalil dengan ayat, ya, dengan misalnya dengan hadis, ya, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut sangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau hambaku menyangka aku baik, maka aku baik. Ya, mereka menganggap bahwa ini bagian dari bahwa Islam sejalan dan senada dengan law of attraction. Ya. Begitu juga berdalil dengan ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jauh panggang dari api. Barang siapa mengerjakan amalan kebaikan walau setitik zarah, dia akan melihat balasannya. Itu balasan di akhirat loh, bukan di dunia. Dia berdalil untuk balasan di dunia itu. Bahkan pada pertanyaan yang saya sampaikan melalui Facebooknya Syekh Aiman Al-Anqari, beliau ini seorang dosen akidah di Jamiah ya Muhammad bin Saud di Riyadh, kalau saya nggak salah. Ya, beliau faknya di akidah, ya, bidangnya keahliannya di bidang akidah. Ya, beliau menjelaskan bahwa law of attraction ini itu bertentangan dengan takdir, ya, bimarati bihal arba, dengan ya semua tingkatannya. Ya, kita tahu ya bahwa takdir itu berapa tingkatan? Ada berapa tingkatan takdir? Ada berapa tingkatan? Ini anak nggak belajar apa? Nggak perhatikan? Enggak, yang SMP kelas 9 udah masuk.
Yang pertama apa? Tingkatan? Yang pertama tingkatan al-khalq. Kemudian yang kedua al-ilm dulu yang pertama. Al-ilm. Tingkatan al-ilm. Kemudian yang kedua tingkatan al-kitabah, penulisan. Kemudian yang ketiga tingkatan al-masyiah. Dan yang keempat tingkatan al-khalq. Al-khalq adalah yang terakhir. Bahwa segala sesuatu itu ya terjadi, Allah udah tahu sebelum kejadiannya. Ini nggak ada hubungan sama tarik menarik. Segala sesuatu yang terjadi itu ya Allah yang menghendakinya, bukan karena tarik menarik. Bukan karena tarik menarik. Ya. Dan sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kejadiannya. Tapi kan mereka bilang karena hukum tarik menarik. Ya, dan Allah yang menciptakannya. Jadi ini semenjak ya berapa waktu yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ini kekufuran. Law of attraction ya mau dibungkus pakai ya jubah Islami atau disampaikan begitu aja sebagaimana aslinya datang dari sono, itu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Faliballigh minkum syahid al-ghaib. Yang dengar sampaikan kepada yang enggak dengar. Yang tahu sampaikan kepada yang enggak tahu, ya. Karena ini kekufuran ya terang benderang ya bagi orang yang mau memikirkan. Ya jadi kaitannya dengan pembahasan kita ini bid'ah baru tuh. Kita harus ya harus berani, harus ya semangat pula mencari tahu, ya menyebarkan dalam menyingkap kebid'ahannya, dalam menyingkap ya kesesatan dari amalan ini, itu law of attraction ini. Rahman, coba lihat ada orang Rahman. Coba lihat. Ya, ada siapa? Baik. Jadi law of attraction ini ya dia nggak ada kaitannya dengan Islam sama sekali. Justru kalau dibungkus dengan jubah Islam mengesankan bahwa itu adalah Islami, ini dosanya lebih besar karena membungkus kekufuran ya dengan ya dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Ya, jelas ya adanya talbis di situ. Ya, adanya penipuan, pengelabuan. Ya, nasallallahu assalamu wal afiyah. Ini mungkin anak-anak nggak begitu tahu apa yang dikenal dengan law of attraction ini. Ya, tapi ya sedikit banyaknya Anda ke depan tuh pasti mau tidak mau akan bertemu, akan bersentuhan tuh. Karena sebagian dari kesesatan-kesesatan itu masuk ke dalam kurikulum sekolah. Ya, seperti misalnya apa? Ilmu ya hipnotis itu masuk ke dalam bagian ilmu psikologi. Ya, bagian dari cabang psikologi, dianggap bahwa itu sebagai ilmu yang ya bisa dipelajari dan dia bukan termasuk bagian dari sihir. Ya, sehingga seorang muslim ya dipaksa untuk menerima itu sebagai satu kewajaran. Akhirnya sebagai satu kewajaran. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kalian muliakan Allah, kita akan masuk kepada bab yang ketiga ya. Ini pertemuan kita, pertemuan yang ketiga. Kita masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu babut tahdzir minal bid'ah. Ya, jadi kemarin itu kita bahas ya babu wasfis sunnah wa kaifiyatiha, bab tentang hakikat as-sunnah. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang ketiga, babut tahdzir, ya bab peringatan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, kenapa kebid'ahan itu perlu diperingatkan? Ya. Artinya apa maksudnya diperingatkan? Bikin peringatan kebid'ahan gitu. Atau apa maksudnya? Nah,
umat diperingatkan agar jangan terjatuh, jangan sampai melakukannya gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena kebidahan itu ya dia bukan ketaatan sama sekali, bahkan kemaksiatan. Dan pelakunya terancam neraka. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis, ya, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amalan tidak ada perintahnya dari kami maka itu tertolak. Ini tentang bid'ah. Ya. Hadis yang ada dalam Arba'in. Hadis keberapa itu? Hadis ketiga. Kelima. Ya, begitu juga man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa membuat-buat perkara baru. Jadi man amila, kalau kita lihat pada lafalnya man amila itu barang siapa mengerjakan. Ya berarti apakah dia yang bikin atau dia cuma ikut-ikutan? Itu man amila. Tapi kalau dibilang man ahdatsa berarti dia yang bikin tuh. Lebih parah. Ya, siapa yang membuat-buat ya perkara yang baru dalam urusan agama ini yang bukan termasuk darinya maka itu tertolak. Ya. Terus di mana kita dapati ancamannya di neraka? Siapa yang tahu? Di mana kita dapati ancaman kepada pelakunya bahwa pelakunya terancam neraka? Hah? Man kadzaba, itu membuat-buat kedustaan atas nama Nabi, seperti mengatakan bahwa Nabi bilang begini, Nabi melakukan itu, padahal Nabi nggak pernah melakukan atau bilang begitu. Ya. Ya itu pendalilannya itu kurang spesifik ya, tapi ya pendalilannya umum. Ya karena kebidahan bisa dikatakan juga sebagai ya kedustaan dari sisi bahwa dia menisbatkan kepada syariat yang bukan bagian darinya, ya bisa juga. Ya. Ya, intinya semua keumuman ya, berdasarkan dalil keumuman bahwa kemaksiatan itu adalah terancam, maka kebidahan itu lebih buruk daripada sekedar kemaksiatan ya, karena dia dikesankan sebagai ketaatan. Makanya kebidahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat ya. Kenapa coba? Kenapa kebidahan lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat? Ada si A cekek botol. Ngapain cekek botol? Mabok dia. Ya. Ada si B ya. Apa bidah misalnya? Bidah amaliyah misalnya. Tahlilan, maulidan. Ya. Mana yang lebih dicinta oleh iblis? Ya. Apakah si fulan yang cekek botol atau orang yang tahlilan? Kenapa? Karena dia merasa benar. Dianggap sebagai kebaikan. Kalau orang yang cekek botol, dia tahu dia lakukan itu dia maksiat kepada Allah. Tapi kalau orang yang melakukan kebidahan, dia pikir dia lagi mengerjakan ketaatan. Makanya dikatakan bahwa pelaku bid'ah itu la yutabu minhu. Ya, enggak diterima taubatnya. Maksudnya enggak diterima taubatnya gimana? Ngeri loh coba. Maksudnya sulit diharapkan taubat gitu. Bukan enggak diterima taubatnya secara tekstual, Anda harus pahami dengan benar itu. Makanya itu pentingnya ya baca buku atau baca kitab enggak cuma modal bahasa Arab. Ya, bukan berarti enggak diterima taubatnya. Kalau dia taubat enggak diterima, bukan. Sulit taubat orang kayak begitu. Ya gimana dia mau taubat dari ketaatan? Ya kan? Nggak ada orang taubat dari ketaatan sampai dia benar-benar tahu bahwa itu maksiat, baru dia akan taubat. Makanya orang yang selamat dari kebidahan itu aziz. Apa aziz artinya aziz? Apa aziz? Jarang. Qalil. Ya. Qalil. Sedikit ya, lawannya masyhur, lawannya mustafid itu aziz.
ya, pembagian ilmu hadis ya. Masyhur itu yang banyak, populer, viral. Lawannya Aziz sedikit nggak viral. Gitu. Sedikit yang benar-benar selamat dari bid'ah. Nanti mau kasih tahu dia gimana pun juga, ya namanya dia menyangka itu sebagai ketaatan, ya nggak bakal taubat ya. Jelas sampai sini? Ya, itu alasannya kenapa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis. Bab tahdzir minal bid'ah, bab tahdzir itu peringatan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Qala al-muallif akhbarana Abu Al-Qasim Ubaidullah bin Umar ibn al-Baqqal al-Maghribi Ibnu Ismail. Ya, Abu Al-Qasim namanya Ubaidullah bin Umar. Ya, dikenal dengan Ibnul Baqqal. Ya, dia ini seorang yang thiqatun faqih. Ya, kana thiqatan faqihan katanya. Seorang yang thiqah dan dia faqih. Kalau faqih apa? Fiqh itu artinya apa? Fiqh. Faham. Ya, faham. Ya, dimana pemahaman itu menjadi ya kebiasaan dia, menjadi ya suatu yang mengalir seperti aliran darah dalam dirinya. Maka dia disebut sebagai seorang yang faqih. Gitu. Jadi bukan sekedar faham, tapi fiqh itu artinya al-faham. Ya. Adapun thiqah, kemarin sudah kita bilang bahwa thiqah itu penyebutan thiqah. Thiqah kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya? Terpercaya. Ya, tapi ini bukan persoalan penyampaian beritanya aja yang terpercaya, tapi dilihat juga dari sisi agamanya, bagaimana agama dia. Ya. Jadi thiqah itu kembali kepada dua hal ya, Rifki. Ya, dia tidur sambil mematung gitu. Ya. Bisa begitu si Rifki ini. Kum ya Rifki, bangun. Jadi hilang ngantuknya. Jadi kembali kepada beberapa perkara, seorang rawi disebut thiqah kepada dua, ya, adalah yaitu agamanya dia, bagaimana agamanya. Yang kedua adalah dobetnya. Ingat-ingat nih, udah dua kali kita sampaikan ini. Nanti SMA juga akan belajar itu. Ya, dobet itu ada berapa macam? Dua, dobet kitab dan dobet sodr. Dobet itu kekuatan dia dalam menjaga hafalan. Ya. Kekuatan dia dalam menjaga hafalan. Ada yang menjaga hafalannya dengan ingatan, itu disebut dengan dobet sodr. Sodr itu artinya dada. Ya. Hafal luar kepala, gitu ya. Ada yang menjaganya dengan catatan. Ya, dengan catatan. Ya, dan itu pun nggak aib, orang ya rapi dalam mencatat, ya, dia jaga catatannya, nggak ketimpaan kopi, nggak kesiram, ya, misalnya air teh, itu termasuk penjagaan, ya, tidak dimakan rayap misalnya, itu. Sehingga ketika dia meriwayatkan lagi itu hadis, baik dari hafalan atau dari catatannya, diterima. Kenapa? Karena kuat penjagaan dia terhadap hafalannya. Tapi nggak cukup sampai di situ aja, dia harus soleh. Itu yang disebut dengan adalah orang yang soleh. Ya. Qala haddatsana Ibnu Abi Uwais. Ya, Ibnu Abi Uwais ini Ismail. Ya, Ismail bin Abi Uwais. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa sanadnya ini munqati. Ya, terputus. Ya, sanad itu apa sanad? Silsilatur ruwah al-musilah lil matan. Rangkaian rawi yang mengantarkan kepada matan. Jadi hadis itu ada dua. Satu hadis, ya, misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu sampai kepada kita. Ya, sehingga kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu ya ada dua komponen di situ. Yang pertama adanya matan, itu innamal a'malu binniyat. Ada juga
ya rangkaian sanad itu, ya rangkaian perawi. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita di abad ke berapa? Abad ke-15 Hijriah. Ya. Terus kita bilang Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Ya, loh. Sampean hidup di abad ke-15, Nabi hidup di abad ke-1. Kok sampean bisa-bisanya ngomong Nabi bilang A atau Nabi bilang B? Gimana ceritanya? Nggak masuk akal, Mas, katanya. Loh enggak, itu ikhtisar kita bilang. Aslinya itu ada rangkaian sanad, cuman saya nggak sebutkan itu sama kamu. Jadi yang dengar ini pertama kali adalah Umar. Ya, yang dengar dari Umar fulan, yang dengar dari si fulan, terus semacam pesan berantai. Itulah sanad tuh. Dan ini khasiyatu hadhil ummah. Keistimewaan umat Muhammadiyah itu pakai sanad, riwayat itu pakai sanad. Ya. Nabi ngomong ini pakai sanad. Kitabnya Al-Qur'an pakai sanad. Antum pikir Al-Qur'an itu sampai kepada kita tanpa sanad? Dia pakai sanad dengan sanad yang mutawatir. Ya. Dengan sanad yang mutawatir. Jadi khasiyatu umat Muhammadiyah ini, itu keistimewaan dan karakteristik umat Nabi ini, ya, agama kalian ini itu, ya, itu ada pada sanad. Nggak sama kayak orang Yahudi yang bilang kata Musa, orang Kristen yang bilang kata Isa, padahal dia hidup di zaman apa, sedangkan Isa hidup di zaman yang lampau. Tapi dalam Islam kita ngomong begitu ada rangkaian sanadnya. Ini yang kita bahas ini sanad. Ya. Jadi apa definisi sanad? Silsilatur ruwah al-musilah lil matan. Ya, rangkaian perawi yang mengantarkan kepada matan. Gitu. Ya, matan itu adalah isinya. Ya, matan itu adalah isinya. Nah, mempelajari ini disebut dengan ilmu apa? Ilmu apa namanya? Ilmu hadis. Tapi diraya apa riwayah? Riwayah. Riwayah atau diraya ya Abdurrahman? Riwayah. Riwayah. Ilmu riwayat. Baik. Nah, riwayatnya Abul Qasim, ya, dari Ismail bin Abi Uwais ini disebut dia munqati'. Yang munqati' itu artinya apa? Artinya terputus. Ya, disebut di sini Tufi Ibnu Baqqal sanata 415. Ibnu Baqqal wafat pada tahun 415. Maksudnya Ibnu Baqqal di sini adalah, ya, Ubaidullah itu. Dia wafat tahun 415. Wa Tufi bin Abi Uwais sanata 226. Sedangkan syekhnya, ya, Ibnu Baqqal ini meriwayatkan dari Ibnu Abi Uwais, ya, dia sudah wafat pada tahun 226. Mungkin kan? Ya, bagaimana ulama kita itu begitu, ya, teliti dalam menjaga keautentikan hadis Nabi SAW. Ya. Ini Ibnu Baqqal udah wafat tahun 415. Ya, wafatnya tahun 415. Sedangkan Ibnu Abi Uwais, ya, dia gurunya Ibnu Baqqal dalam sanad ini. Maksudnya katanya dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Uwais. Tapi dia sudah wafat pada tahun 226. Ya. Nah, itu ada jarak yang panjang sekali. Nah, nggak mungkin seorang itu muammar, ya, panjang umurnya sampai ratusan tahun. Fa bainahuma zamanun tawil. Antara keduanya ini ada zaman yang jauh sekali. La yumkin ma'ahul liqa. Yang enggak mungkin keduanya ini bertemu. Tahun 226 Ibnu Abi Uwais sudah wafat duluan. Ya, anggap misalnya usia berapa seorang rawi itu dianggap, ya, tahammulnya itu sah. Ya, ketika dia balik, misalnya balik usia 7 tahun, berarti 219 misalnya lahir nih, ya, Ibnu Baqqal,
Ya, kalau dia lahir 219, kemudian Ibnu Abi Uwais wafat 226, ketemu. Tapi apa mungkin dia lahir 216 terus wafat 415? Nggak mungkin. Paham nggak? Nggak mungkin, terlalu panjang, ratusan tahun usianya. Makanya disebut ini munqati', terputus. Ya. Baik. Qala haddatsana bin Abi Uwais. Ismail ini, itu Ismail bin Abi Uwais, ya, dia ini ya mantunya Imam Malik, ya, Malik bin Anas, ya, Imam Darul Hijrah, ya, sahibul madhab al-Malikiyah, ya, Imam Malik gurunya Syafi'i, ya. Nah, Ismail bin Abi Uwais ini mantunya. Ya, dia dinikahkan oleh Malik dengan anak perempuannya. Ya. Nah, Ismail bin Abi Uwais ini karena alim ahli Madinah wa muhaddithahum fi zamanihi. Pada masanya dia ini merupakan ulama, ya, penduduk Madinah. Jadi ilmu itu bermuara kepadanya. Orang-orang minta fatwa kepada Ismail, ya, di eranya, dan ulama hadis pada masa itu, ya, ala naqsin fi hifdhihi wa itqanihi, ya, walaupun dalam hafalannya itu agak ada, ya, kurang sempurna, ya, kan, tapi Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, menjadikan Ismail bin Abi Uwais ini hujjah dalam kitabnya. Jadi dipakai dia sama Bukhari Muslim. Jadi nggak sembarangan seorang rawi itu bisa masuk ke dalam jajaran rijalnya Bukhari Muslim, itu nggak sembarangan. Ya, karena kitab Bukhari Muslim ini asahhul, ya, kutub, kitab yang paling sahih, paling otentik, ya, setelah Al-Quran. Ya, setelah Al-Quran. Maka rijalnya itu para perawi yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim itu luar biasa. Ya, termasuk diantaranya Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani Katsir bin Abdullah. Berkata Ismail bin Abi Uwais, Katsir bin Abdullah bercerita kepadaku atau menyampaikan kepadaku. Ini Katsir bin Abdullah ibni Amr bin Auf Al-Muzani Al-Madani. Ya, ini diantara, ya, keburukannya Katsir bin Abdullah ini diceritakan bahwa dia ini katsirul khusumah. Ya, semua orang ditantangin. Ya, Katsir bin Abdullah ini, semua orang ditantangin. Sampai dikatakan oleh Mutarrif bin Abdullah, walam yakun ahadun min ashabina ya'khudhu anhu. Sehingga nggak ada seorang pun dari murid-murid kami atau kawan-kawan kami yang mengambil ilmu dari Katsir ini, dari Katsir bin Abdullah ini. Ya. Katsir bin Abdullah, seperti nanti akan datang, ya, penjelasannya juga di ta'liq. Ya, dia ini yang menjadi sebab hadis ini tertolak. Di samping adanya inqita'. Ya, karena sanad itu kalau mau diterima dia harus muttasil, dia harus bersambung. Ya, syarat hadis sahih, ya, ada berapa? Ayo. Ada 5, ya. 3 thubutiyah, 2 manfiyah. 3 nggak boleh terdapat pada hadis, pada sanad. 3 wajib terdapat pada sanad. 2 nggak boleh terdapat pada sanad. Itu thubutiyah maksudnya, harus terdapat pada sanad. Ya. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Ya. Bersambung, misalnya Faris meriwayatkan dari Ustaz Abdurrahman, bersambung tuh. Ya, bukan cuma ketemu tapi berguru, ya. Tapi kalau misalnya Faris meriwayatkan dari siapa misalnya? Dari Buya Hamka, nggak bisa. Faris baru lahir tahun 2010. Buya Hamka wafat pada tahun
1960-an mungkin ya. Hah? 63 ya? Dia udah wafat duluan, kamu baru lahir, terus kamu meriwayatkan dari punya, wah itu mau pakai, itu masuk ilmu pakai, ya, nggak bersambung. Jadi harus bersambung saat itu, sebut dengan ittisalus sanad. Kemudian yang kedua apa? Adalah turwat, rawinya harus adil. Adil ini maksudnya apa? Soleh. Yang ketiga apa? Dokter kuatnya penjagaan dia terhadap riwayat. Nah, dua syarat yang nggak boleh terpenuhi. Yang pertama apa? Ada musyudzud. Kemudian yang kedua ada mulillah. Nggak boleh ada syudzud. Syudzud itu ya penyelisihan rawi terhadap rawi lain yang lebih kredibel di hadapan gurunya. Ya, misalnya Abdurrahman bilang kata Ustaz Ja'far A. Tapi kata murid-murid yang lain Ustaz Ja'far ngomongnya A B. Mana yang perlu yang bisa diterima? Ya. Secara jumlah Abdurrahman kalah. Anda cuma sendiri. Yang lainnya lebih dari 10 orang bilang A B. Ya. Kemudian Abdurrahman dalam mulazamahnya baru nongol. Ya, dibanding dengan yang lain dia udah lebih dulu mulazamahnya. Ya, ketemu sama Ustaz. Kemudian misalnya juga dalam hal hafalannya ya, juga kalah. Maka riwayatnya Abdurrahman disebut syadz. Ganjil. Ya, aneh sendiri. Ya, sehingga itu menjadi sebab sebuah riwayat atau sebuah hadis itu ditolak. Nah, sedangkan illah ini apa? Apa Abdurrahman illah? Ada sebuah rawi hafalan dia yang lemah, atau dia punya illah tadlis, atau dia ada bid'ahnya, bid'ah. Nah, kalau disebutkan illah itu cuma sababun ghamid, sebab yang tersembunyi, ya, yang ya merusak kesahihan hadis. Siapa yang tahu? Hanya ulama mutakassis dalam ilmu ini. Nanti ketahuan ternyata diteliti, oh ternyata ini ada mukhalafah. Itu setelah ada penelitian. Ya. Jadi illah itu ya suatu sebab ya, yang mencederai satu hadis yang ghamid, yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh ulama ahli hadzal fan, yang ahli dalam bidang ini. Jadi diibaratkan illah itu seperti seorang ulama yang bisa mengenali hadis itu mu'al, bahwa hadis itu punya penyakit yang dianggap ini nggak sahih. Ulama itu seperti seorang sayrafi gitu. Seorang ya yang bisa membedakan uang asli dengan uang palsu hanya dengan megang raw. Kalau ditanya kenapa? Pokoknya ini bukan hadis Nabi, dia nggak bisa jelasin alasannya. Itu sebutilah. Itu imamnya macam Daruqutni, Ali bin Madini, Abu Zur'ah, Razi, ya termasuk Imam Ahmad, Ibnu Ma'in. Itu ulama kita punya Jarh wa Ta'dil. Ya. Cuman kita muasir. Ya, itu luar biasa. Kalau Anda masuk ke dalam ilmu illah ilal hadis, ada Syekh Muqbil itu masuk ya juga bicara tentang ilal hadis. Dia punya kitab Al-Hadits Al-Mu'allah, ya, Zahiruha as-Sihah. Hadis yang sebenarnya mu'al. Sakit nih hadis ini. Illah itu kalau secara bahasa ini sakit. Ya. Zahirnya sahih. Orang kalau melihat riwayat fulan ini semua fiqh, ketemu semua sama gurunya, nggak ada inqita, ya nggak ada tadlis, tapi kok ulama bilang ini hadis sakit. Nah, Syekh Muqbil itu punya kitab hadis-hadis yang mu'al, walaupun secara kasat mata itu sahih, padahal dia mu'al. Ya, itu hebatnya ilmu ilal, kata tadi. Ya, yang bisa tahu ini hadis mu'al atau nggak mu'al, cuman orang yang ahli dalam bidang ini. Sampai-sampai dia kadang kalau ditanya sebabnya apa, dia bilang kata pokoknya itu cuma hadis. Ya. Ya. Hah? Ya begitu, makanya dalam definisi hadis mu'alil begitu. Definisi illah kalau kita lihat dalam ilmu mustalah hadis didefinisikan sababun ghamid, sebab yang tersembunyi.
Gitu, sebab yang tersembunyi yang mencederai keabsahan hadis, ya, yang mengetahuinya hanya para ulama yang ahli dalam bidang ini. Itu aja penjelasannya. Ya, kalau syadz itu masih bisa kita jelasin, definisinya masih bisa digambarin, masih bisa diilustrasikan. Tapi kalau illah nggak bisa diilustrasikan. Jadi secara definisinya nggak ada ilustrasi itu. Kalau dibilang cuma sebab yang tersembunyi kok. Itu kan bukan ilustrasi namanya. Barakallahu fiik. An Abi, jadi Katsir bin Abdullah ini meriwayatkan dari bapaknya itu Abdullah. An jaddihi, ya, bapaknya meriwayatkan dari kakeknya, ya, yaitu ya Auf al-Muzani. Ya, Auf Abdullah bin Amr bin Auf. Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, mungkin antum bilang, Ustaz kan hadisnya sahih dhaif ya Ustaz. Kenapa dibahas? Itu makanya kita belajar ilmu hadis itu enggak mesti dengan hadis yang sahih. Kemudian hadis itu kadang dhaif melalui satu jalan, melalui satu sanad, tapi melalui sanad yang lain sahih. Ya, matanya sahih. Nanti kita lihat ya. Di sini matanya secara maknanya itu didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati." Barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku, qad umitat ba'di, yang sebelumnya telah dimatikan, kemudian dia hidupkan. Ya. Fa innahu minal ajri, sesungguhnya dia mendapatkan ya ajr, pahala. Mithlu ajri atau mithla ajri man amila biha, seperti pahala orang yang mengerjakannya, minan nas, dari orang-orang. Jadi kalau dia hidupin satu sunnah, kemudian sunnah itu ya diikuti oleh ya orang lain, dia dapat pahalanya. Orang lain ngerjain, dia juga dapat pahalanya. Terus begitu. Jelas kan? Ya. La yanqusu dzalika min ujurin nasi syai'an. Jadi misalnya Faris mengamalkan satu sunnah yang sudah dimatikan, orang-orang sudah meninggal dari sunnah, kemudian Abdullah ikut Faris, ya. Kemudian Faris dapat pahala menghidupkan sunnah, dapat juga pahala karena Abdullah ikut. Tapi apakah pahalanya buat Abdullah jadi kurang? Enggak jadi kurang. Misalnya pahala buat Abdullah sempurna 10, ya, karena Faris juga dapat pahala karena Abdullah ikut. Apakah pahalanya Abdullah dari 10 jadi 9? Enggak, tetap 10 gitu. Min ghairi an yanqusu min ujurin nasi syai'an gitu. Ya, tanpa ada yang berkurang dari pahala orang yang mengikuti. Gitu. Berarti pahalanya besar Faris. Ya, pahala menghidupkan sunnah. Pahala orang yang mengikuti sunnah juga besar. Karena nanti dari dia ngomong lagi orang lain yang ikut. Dia nggak lihat Faris, lihat Abdullah. Ya. Orang yang kedua lihat Abdullah, ngikutin Abdullah juga dapat pahala, Faris juga dapat pahala. Itu pahalanya menghidupkan sunnah. Ya, kecuali kalau antum nggak butuh pahala, nggak? Ini jadi masalahnya. Saya nggak butuh pahala Ustaz, ya. Saya butuh dapat kerja. Anak muda sekarang ngomongnya gitu. Ini nggak penting pahala. Ya, akhi, walaupun ya bisa jadi ente cari kerja belum dapat udah mati. Iya enggak? Berapa banyak orang bangun rumah belum dia naikin gentengnya mati. Orang nabung pengen ya beli mobil belum terkumpul duitnya mati. Ya, pahala itu kita butuhkan ya setiap saat, setiap tarikan nafas kita. Ya. Masih ngantuk Rifki? Masih? Udah enggak? Ya dah turun. Kalau yang menibtada bid'ah dan sebaliknya,
Barang siapa yang membuat-buat bid'ah. Apa arti bid'ah? Membuat-buat sesuatu yang baru. Ya. Apa ayatnya? Bahwa bid'ah itu artinya baru. Lupa kan? Badi'us samawati wal ardh. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Laisa 'ala mithalin sabiq. Yang enggak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi bukan karena Allah niru penciptaan selainnya. Itu mana dari badi'. Ya, yang mengawali penciptaan langit dan bumi. Dijelaskan oleh para ulama laisa 'ala mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Itu makna bid'ah. Ya, nanti kalau lagi jelasin makna-makna itu penting tuh. Yo, Allah betul dapatnya tahunan ya. Kita kumpulinnya tahunan. Nanti dapat tinggal disuapin, masya Allah. Untungnya belajar kepada guru. Ya, makin mumpuni si guru, makin untung si murid. Allah. Ya. Orang yang tada bid'atan la yardaha Allah wa rasuluhu, dan barang siapa yang mengada-adakan kebid'ahan yang Allah dan Rasulnya tidak ridhoi, kana alaihi mithlu ithmi man 'amila biha minan nas, maka dia ya berdosa dan dia pun juga menanggung dosa orang yang mengikuti dia. Jadi dia sendiri karena bikin hal yang baru dosa. Ya, kemudian ada yang ngikutin dia di atas kesesatannya. Ya, orang yang kedua pun juga dosa, ya, dan dia juga menanggung dosa orang yang ngikutin. Ya, la yanqusu dzalika min athamin nasi syai'an. Ya, ini orang yang pertama kali membuat bid'ah itu, dia menanggung dosa orang tanpa mengurangi dosa orang yang ngikutin. Ya, jadi sama menghidupkan sunnah dengan membuat-buat bid'ah, polanya sama. Ya, cuman kalau menghidupkan sunnah pahala, membuat bid'ah dia dapat dosa. Makanya kita nggak usah terlalu kreatif dalam beragama. Jangan gratil. Ya, makanya kata para ulama, para salaf bilang ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikut aja. Nah itu maksudnya ikut aja apa? Ya ikut salaf. Ya. Begitu juga pemahaman terhadap ucapan salaf. Kita jangan sembarangan memahami sendiri. Kita ikut juga bagaimana ulama sekarang yang masih hidup yang memahaminya. Itu wujud dari keimanan kita adanya Thaifah Mansurah. Dan kalau kita mau istiqlal, ya mau memahami sendiri, lihat pikiran kita. Ya. Bagaimana aplikasi kita terhadap hadis adanya Thaifah Mansurah? Karena adanya Thaifah Mansurah artinya apa? Adanya ulama yang terus menyampaikan kebenaran itu. Ya. Kita ikut. Ya. Nah, itu lebih dekat kepada kebenaran ya ketimbang seorang itu ya liar dalam berpikir waliyadzubillah. Baik. Di bawah, di catatan kaki disebutkan oleh Syekh Adil Ali Hamdan mentahqiq kitab ini, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, kaib ashab kutubus sittah. Siapa aja coba? Siapa aja yang disebut dengan ya penulis kutubus sittah atau kutubus sittah itu apa aja coba? Ya anak-anak. Ini maklumat seperti ini memang nggak masuk kurikulum, tapi perlu tahu. Ya, maklumat dasar itu. Kalau bilang rawahu as-sittah, kalau disebut rawahul khamsah, rawahu sab'ah, itu siapa itu? Diriwayatkan oleh 6, yang 6. Diriwayatkan oleh yang 5, diriwayatkan oleh yang 7. Harus tahu. Nah, kalau dibilang rawahu sittah, diriwayatkan oleh sittah. Kalau muttafaqun alaih tahu ya, Bukhari Muslim. Ya. Kalau dibilang infarada bi Muslim, ini cuma Muslim yang meriwayatkan berarti dunal Bukhari. Ya, Bukhari yang meriwayatkan.
Begitu juga kalau bilang infarada bil Bukhari, berarti duna Muslim. Muslim yang meriwayatkan. Sekarang kalau rawahu sittah diriwayatkan oleh 6 orang. Bukhari Muslim masuk. Siapa lagi? Urutannya itu siapa? Abu Daud dulu. Jadi dalam penyebutan pun juga ada adabnya. Nanti kelihatan kalau ngacak, oh ini enggak ngacak atau tidak. Oh dia ngacak. Misalnya diriwayatkan Bukhari Muslim terus dia bilang rawahu Abu Daud terus belakang Bukhari Muslim. Itu secara tertib dia. Tertibnya itu tertibnya ulama. Jadi Bukhari Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian Tirmidzi, kemudian Nasa'i, kemudian baru Ibnu Majah. Itu 6. Kalau 7 tambah Ahmad. Ya. Kalau 5 tanpa Bukhari Muslim. Gitu. Kalau dibilang rawahul khamsah berarti tanpa Bukhari Muslim. Kalau 7, 6 tambah Imam Ahmad. Itu yang belakangan ini istilahnya Ibnu Hajar. Ya. Dan ulama kadang punya istilah sendiri-sendiri. Beda-beda. Ya, cuman yang umum begitu. Wa Ibnu Waddah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Waddah fi majaa fil bidah. Ya. Jadi kayak misalnya Ibnu Waddah dalam kitabnya fi majaa fil bidah ini cuma tambahan aja sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya dalam kutubus sittah hadis Nabi itu sudah tercover semua. Itu luar biasa. Jadi kalau antum mau tahu Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, kutubus sittah. Ya. Jadi sudah tercover tuh kehidupannya Nabi. Diceritain semua dari ucapannya, dari perbuatannya Nabi. Ya. Itu udah ada dalam kutubus sittah. Nah, cuman kadang ada ya juzuk, ada misalnya di luar kutubus sittah juga meriwayatkan, ya ditambahin tidak masalah. Ya, seperti misalnya disebutkan oleh Ibnu Waddah dalam fi majaa fil bidah wa Ibnu Jauzi fil ilal al-mutanahiyah. Maqala hadza haditsun la yasih. Hadis ini tidak sahih. Ya, apa maksudnya sahih? Coba. Ini mendasar. Apa maksudnya sahih? Mendasar kan? Maksudnya sahih apa sih? Benar gitu. Enggak sahih berarti enggak benar nih hadis gitu. Itu maksudnya apa gitu? Coba siapa bisa jawab? Kis. Osa. Apa yang maksud kalau dibilang hadis itu disebut sahih? Apa maksudnya? Yang dilihat hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang hafalannya kuat. Nah itu syarat hadis sahih. Tapi maksudnya kalau hadis sudah terpenuhi syarat sahih disebut sahih. Apa maksudnya sahih? Hadis yang terdapat di dalam hadis Bukhari ini. Oke, bukan itu maksudnya. Nah itu maksudnya. Anda mau jawab? Original. Bukan. Bukan masalah original. Enak? Ya maksudnya yang benar-benar nggak campur dengan yang Oke lain. lah. Sebagiannya mungkin benar, cuman kita mesti jawab seperti jawaban para ulama gitu. Itu maksudnya kita belajar tuh gitu ya. Apa ulama? Diterima. Qabul atau bisa dipakai sebagai hujjah. Itu maksudnya. Bisa dipakai sebagai hujjah. Ini yuhtaju bihi, ini la yuhtaju bihi. Enggak bisa dipakai hujjah, ini bisa dipakai hujjah. Apa maksudnya dipakai hujjah? Bisa dijadikan argumentasi sebagai pijakan dalam beribadah, dalam berkeyakinan, dalam beramal. Itu maksudnya bisa dipakai hujjah atau bisa diterima. Itu ya. Al-muttaham bihi Katsir bin Abdullah, yang menjadi penyebab hadis ini tidak diterima atau tidak sahih itu seorang rawi di dalamnya, yaitu Katsir bin Abdullah. Katsir bin Abdullah berkata Imam Ahmad tentang dia, laisa bisyai. Laisa bisyai, bukan apa-apa, enggak dianggap. Ya. Wa duriba ala hadithihi. Maksudnya hadisnya enggak dicatat. Ya.
وضرب على حديثه في المسند ولم يحدث به. Dan Imam Ahmad ya tidak mencatat hadisnya dalam musnad dan tidak meriwayatkannya. Wa qala Syafi'i, dan berkata Syafi'i, huwa ruknun min arkanil kadzib. Dia salah satu dari pilar-pilar kedustaan. Kalau kita bilang ini ya kok gibah Ustaz? Seorang kok diomongin dia itu pendusta. Ya. Kadang bicara buruk itu tak mesti jadi gibah yang dilarang. Adzam mulai saat bighibatin fi sittatin. Bicara buruk itu tidak dianggap ghibah dalam 6 hal. Ya, seperti misalnya mutawallimin, muhadzirin, mustaftin, orang yang dizalimi cari keadilan, ya, wa mu'arrifin, orang yang mencirikan. Ada Abdullah 2 di sini. Abdullah yang mana? Abdullah yang hitam apa Abdullah yang belang? Misalnya. Kan namanya mencirikan, bukan ghibah namanya. Ya. Atau misalnya ada Fajar 2 di sini. Fajar yang mana? Fajar botak atau Fajar gondrong? Nggak boleh marah, itu bukan ghibah. Kenapa? Karena dia lagi mencirikan. Orang yang bertanya untuk suatu fatwa, dia datang kepada seorang alim, Syekh, ya suami saya nih perbuatannya gini. Ya, diceritain kejelekannya. Tapi datang kepada alim, orang bisa dianggap memberi solusi. Tapi kalau dia ngomong semua orang dia ngomongin, jadi ghibah namanya. Itu. Jadi solusi, bukan jadi solusi kalau gitu, namanya ghibah. Ya, ghibah adalah salah satu dari dosa-dosa besar. Itu ada di Muqaddimah Riyadhus Shalihin, perkataannya Imam Nawawi. Apa itu? Ya, ada mulai seperti itu. Sama masalah. Al-Qadduhu, masalahnya ingatnya si Al-Dhammu. Ada. Man talaba al-i'anata fi izalatil munkar. Ente minta tolong buat mengingkari kemungkaran, ya, musir orang mabuk, bilang sama orang sekampung, tuh si fulan mabuk lagi itu bikin rusuh ke orang sekampung, malu ghibah. Enggak selesai masalahnya. Jadi gitu ya. Baik. Berkata Syekh Adil, qultu walimatil hadis syawahidu kathiratun. Ya. Sahihatun min ma rawahu Muslim fi sahih. Dan matan hadis ini memiliki syawahid, maksudnya penguat. Jadi walaupun yang tadi kita baca itu sanadnya lemah karena ada siapa? Katsir bin Abdullah, tapi ada ya datang dalam sanad yang berbeda, ya, redaksi yang sama, ya, dan sanadnya sahih. Jadi dianggap sebagai penguat. Yaitu terdapat dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda," barang siapa menyeru kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurin syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, maka dia mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang tersebut sedikit pun. Ya, jadi ini matan yang sahih. Ya, berdasarkan ya matan yang berdiri di atas sanad yang sahih. Matannya begini, ya, kurang lebih sama dengan yang hadis yang dibawakan oleh penulis. Sehingga dia sahih berdasarkan riwayat yang lain. Baik, kita baca yang berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Ahmad al-Hafidh, qala haddatsana Ahmad bin Yaqub, qala haddatsana Muhammad bin Utsman. Jadi bacanya gitu ya. Walaupun qalanya enggak ada, antum baca. Qalanya ada enggak? Enggak ada kan? Antum baca qala gitu. Qala haddatsana Muhammad bin Utsman, qala haddatsana Ahmad. Ya, di sini ada
apa namanya? Muswaddah. Ya, muswaddah. Ya, muswaddah itu mungkin tuh manuskripnya kehapus, kerusak sehingga sulit dibaca. Karena kan buku-buku ini berasal dari manuskrip. Tahu nggak manuskrip? Kelihatan orang-orang dulu. Ya. Yang bacanya itu perlu ilmu tersendiri. Ya, ini nggak kebaca, makanya dibuat begini. Muhammad bin Abdul Aziz At-Taimi an Al-Ala bin Musayyib an abihi qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, sahabat hadis ini adalah Ibnu Mas'ud. Ya, radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikuti aja dan jangan mengada-ngada. Jadi dalam agama ini prinsipnya apa? Ikut. Ya. Wala tabtadi'u dan jangan mengada-ngada. Ya, jangan banyak inovasi dalam beragama. Ya, enggak usah Anda ya menjadi seorang kreator agama. Waduh. Ya. Antum jadi konten kreator enggak apa-apa, tapi kalau kreator agama waduh. Ya, bahaya itu. Nanti jadi kayak Sai Baba, akun Tuhan. Ya, mati. Mati Sai Baba, Tuhan mati. Tahu enggak Sai Baba? Hah? Yang ribo ya, yang bajunya oranye. Ya. Mati dia. Tuhan mati. Banyak. Dajjal. Salah satu dari Dajjal. Minat Dajjal. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti jangan mengada-ngada faqad kufitum. Karena urusan agama ini udah cukup. Ya. Apa dalilnya dari Al-Qur'an? Al-yawma akmaltu lakum dinakum gitu ya. Hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku cukupkan buat kalian nikmatku, wa raditu lakum al-Islam madinah. Dan aku ridha buat kalian Islam sebagai agama. Ya. Kalau Anda tambah, Anda enggak tahu Allah ridha atau enggak tuh. Ya. Jadi juga antum kurangi. Ya, jadi cukup ikut. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Maksudnya dhalalatun tadi ya? Antum di situ apa? Salah ini. Tadi juga yang minal ajri juga salah tadi. Apa? Yang pertama kan ahli sunnah dan sunnah faqalu. Qur'aniyat ba'di fa inna lahu minal ajri. Itu man ya. Iya, harokatnya salah. Namanya tashih. Ya, semua ada istilahnya. Namanya tashih. Ini harusnya dhalalatun. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Ya. Apa itu? Kedudukannya dalam i'rab. Apa? Siapa yang bisa ditanya nih? Kelas berapa? Kelas 8 ya Pak. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Enggak usah diurai panjang-panjang. Hah? Khabar mubtada'nya mana? Kullu. Ya, dhalalatun khabar. Mubtada' khabarnya. Dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Jadi tanpa pengecualian. Ya. Enggak ada bid'ah enggak sesat, enggak ada. Jadi kalau ada orang bilang bid'ah hasanah. Ya. Jelas ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Karena Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Perkataan Umar, ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini yang mengumpulkan para sahabat salat tarawih. Ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Ya, maksudnya menghidupkan sunnah. Bid'ah di situ pengertian secara bahasa. Ya, maksudnya menghidupkan sunnah. Baik. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud berkata, "Al-qasdu fi sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah." Ya, sederhana dalam mengerjakan sunnah. Ya, itu lebih baik daripada antum berkreasi dalam kebid'ahan. Jadi banyak-banyak inovasi dalam beragama bukan terpuji, malah jadi apa? Malah jadi tercela. Ya, malah jadi tercela. Baik. Nah, yang terakhir ini
Ini juga diriwayatkan dari ini dalam sunannya Muhammad bin Nasr ya, Al-Marwazi dalam Sunnah, Hakim ya, disebutin kemungkinan dalam Mustadrak, dan disahihkan oleh Daruqutni dalam Al-Ilal. Jadi Daruqutni itu punya kitab ya Al-Ilal, senang dengan Ilal Daruqutni. Berkata Syekh Adil, waqad ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah bilafaz, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dengan lafal yang berbeda. Amalun qalilun fi sunnah, ini catatan nomor 2 ya. Amalan yang sedikit tapi di atas sunnah itu khairun min amalin katsirin fi bid'ah. Lebih baik daripada amalan yang banyak tapi bid'ah. Kayak orang misalnya pengajian umbul-umbul sampai jam 3 ya, dia ngaji sampai jam 3 masih mending antum yang molor ya, molor dengan niat bisa sholat subuh berjamaah ya. Dia ijtihad dalam bid'ah, antum sederhana dalam sunnah. Mana yang lebih baik? Mendingan antum yang molor tapi di atas sunnah. Paham ya? Tahu nggak contohnya? Kalau kan pengajian umbul-umbul, ya sebelum ada pengajian masa ngumpul-ngumpul dulu jalan, misalnya Nurul Mustafa ya, kayak gitu dah. Baik, terakhir dalam bab ini, nanti kita masuk dalam bab tahdzir dari ahlul bid'ah. Selesai dari tahdzir terhadap bid'ah, baru tahdzir terhadap ahlul bid'ah. Pertemuan yang akan datang. Qala akhbarana Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad Al-Mazzaz. Qala haddatsana Abu Nasr Ahmad bin Nasr Ibn Muhammad bin Ashkab Az-Za'farani Al-Bukhari. Qala haddatsana Al-Husain bin Muhammad bin Musa Al-Qummi. Qala haddatsana Abdul Rahim bin Habib. Qala haddatsana Ismail bin Yahya bin Abu Ubaidillah At-Taimi. Qala haddatsana Sufyan an Laits, imam dua orangnya. Ya, Laits bin Sa'ad. Ya. Al-Misri. Taus juga imam, Taus bin Kaisan. Taus Dakwan namanya. Dakwan. Qala an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adda haditsan ila ummati lituqama bihi sunnah aw tuthlama bihi bid'ah falahul jannah." Barang siapa menyampaikan sebuah hadis kepada umatku agar sunnah itu ditegakkan. Jadi dia menyampaikan hadis agar orang-orang mengamalkan Islam, menegakkan sunnah. Aw tuthlama bihi bid'ah, atau tuthlam ya, dimatikan ya, dengan dia hidupkan sunnah, bid'ah itu mati. Jadi antara sebab berkembangnya kebid'ahan itu karena lemahnya orang menyampaikan sunnah. Ya. Aw tuthlama bihi bid'ah, dan agar ya kebid'ahan itu dicabut, itu dimatikan. Falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Ya, dia akan mendapatkan surga. Nah, yang terakhir ini juga hadisnya ya itu lemah. Rawahu Ibnu Nu'aym fil Hilyah wal Khatib fi Syaraf Ashab al-Hadits wal Rafi fi Akhbar al-Qazwin wa Ibnu Syadhan fi Masyayikhah as-Sughra. Mulai dibilang sebab lemahnya hadis ini, wa fi isnadi Ismail bin Yahya. Dalam sanadnya terdapat seorang rawi namanya Ismail bin Yahya. Kedudukan orang ini apa? Mujma'un ala tarki. Berat ya. Jadi ulama hadis sepakat meninggalkan dia. Ya, enggak dipakai. Ya, disebutkan dalam Mizanul I'tidal. Karya siapa Mizanul I'tidal? Ibnu Hajar. Baik, tapi maknanya sahih. Lagi-lagi, walaupun sanadnya itu lemah, tapi maknanya sahih. Ini disebutkan oleh Syekh Adil, wal makna sahih wa syawahidu fi sunnah wa kalam salaf katsir. Dan maknanya sahih. Ya. Dan penguat terhadap sanad ini
dalam as-sunnah dan dari ucapan salaf penguat atas matan hadis tadi, itu dari as-sunnah dan dari ucapan ulama salaf ada banyak. Amin dalik diantaranya misalnya dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Nadarahul Quran." Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Sami'a minna syai'an. Dia mendengar dariku sesuatu, maksudnya mendengar hadis. Faballaghahu kama sami'. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain seperti yang dia dengar. Maksudnya dia enggak tambah-tambahin, dia enggak ubah. Farubba muballighin aw amin sami'in. Bisa jadi yang dengar lebih paham daripada yang mendengar. Maksudnya yang disampaikan kepadanya. Misalnya Aziz ya mendengar dari saya satu hadis bawakan dari Rasulullah. Ya, bisa jadi antum lebih paham dari saya. Karena cuma fungsinya nyampein. Gitu. Ya enggak? Gitu. Farubba muballighin aw amin sami'in. Bisa jadi orang yang dengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Ya, ini pahala bagi orang yang menyampaikan. Ini hadis yang terakhir ini sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Mantuk ya? Iya, banyak sunnah yang dimatikan itu banyak. Seperti misalnya menggunakan siwak. Siapa yang pakai siwak? Ya, antum aja lebih suka pakai sikat gigi dan odol. Ya, apalagi misalnya poligami. Ya, ya Syekh. Muwahhidun semua nih. Muwahhidun. Itu muwahhidun apa? Muwahhid. Muwahhid. Baru wacana ya masih muwahhid. Barakallahu. Banyak ya. Banyak. Apalagi coba? Apa sunnah lain yang sudah dimatikan? Banyak, Nyentot. Ya kan? Oh, padahal harus dibiarkan. Pakai sendal. Pakai sendal, oke lah. Meminta salam ketika berhaluan dengan pohon. Jadi misalnya kita ketemu ada pohon, dia berpisah. Nah itu anda nggak tahu itu, antum tahu itu sunnah. Katanya sunnah untuk yang di Nggak gimana gambarannya gimana? Ngucapin salam, jadi ketika ada seorang yang sedang berjalan berduaan, kemudian dia berpisah. terpisah karena ada pohon itu. Bukan karena ada pohon, berpisah ketemu lagi. Nggak mesti karena ada pohon. Jadi nggak mesti pohon ya Pak. Nggak mesti. Anda dengarnya, Anda paham ini ngucapin salam sama pohon. Jadi kalau ketemu pohon, assalamualaikum. Bukan itu, tapi maksudnya kita berpisah, ya kan? Terus berpencar, ketemu lagi, salam lagi, assalamualaikum. Gitu. Itu sunnah itu betul, ya. Bahkan sekarang sama musliminnya juga jarang saling mengucapkan salam. Baik, apa lagi? Ada lagi nggak? Ada pertanyaan? Cukup ya. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.